Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Sadaqallahul azim, sadaqallahu maulanal karim. Hadirin jamaah salat zuhur, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan setinggi puja sedang syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab atas limpahan nikmat Ia jualah, sebab atas pemberian rahmat dari Ia jualah, kita masih diberi kesehatan, dan tentunya kita masih diberi kesempatan untuk hadir di sini untuk melaksanakan tentunya melaksanakan salat zuhur secara berjamaah ini. Mengapa kita dituntut untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita diminta untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab terkadang kita lalai, terkadang kita lupa posisi kita, bahwasanya status kita yang seorang hamba tentu memiliki Tuhan yang kita sembah. Nah, atas pemberian yang diberikan oleh Tuhan kita, atas pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba yang tahu diri, sebagai hamba yang sadar akan pemberian tersebut, tentunya kita diharuskan untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali yang diberikan kepada kita semua, baik itu nikmat sehat jasmani maupun rohani kita. Terkadang banyak di antara kita yang masih mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita kadang masih tidak terima dengan apa yang dimiliki di dalam hidupnya. Padahal di balik keluhan kita tersebut, kita masih bisa makan dengan kenyang. Kita masih bisa tidur dengan nyenyak. Di balik keluhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut, kita masih diberi kecukupan yang terkadang kita ukur dengan kecukupan orang lain. Terkadang nikmat yang kita punya kita ukur dengan sesuatu yang lebih tinggi dari kita. Makanya yang kita punya itu selalu terlihat kurang. Maka sungguh alangkah malunya kita, sungguh alangkah tidak tahu dirinya kita jika ketika kita telah diberi namun tidak mampu untuk berterima kasih, untuk bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian salat beriring salam tak lupa dan tak luput kita kirimkan kepada arwah junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tanpa kita rasakan, hanya selang beberapa hari yang lalu, hanya selang beberapa minggu yang lalu, hampir kebanyakan dari kita telah merayakan Yaumul Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas, apakah dari peristiwa, apakah dari peringatan Maulid tersebut telah menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah hal tersebut hanya sekedar prioritas kita per tahun saja, yang mana ketika tetangga kita merayakan, desa tetangga merayakan, masjid sebelah merayakan, lalu kita tidak merayakan, kita menjadi malu? Padahal esensi dari maulid tersebut itu juga selain menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, selain menambah keteladanan kita kepadanya, juga mengingatkan diri kita kembali bahwa syariat yang dibawa oleh beliau ialah untuk kita jalankan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terlepas dari hal itu, ingatlah bahwa kita telah berada di penghujung umat, bahwa kita adalah umat Nabi yang terakhir.
maka sungguh kita alangkah tidak tahu dirinya kita. Maka tentu sungguh rugilah kita jika kita masih merasa kita masih bisa menikmati hal-hal fana di atas dunia ini. Bapak-bapak, ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, mari kita ingatkan diri kita kembali. Bayangkan kembali atau kilas balik kembali. Refleksikan diri kita kembali. Keseharian ini atau semingguan ini atau bahkan sebulan yang telah lalu. Bagaimana kehidupan kita di luar sana? Bagaimana aktivitas kita sehari-hari? Terkadang kita lupa bahwa kita terlalu terburu-buru di atas dunia ini. Terlalu menggebu-gebu hingga semua yang kita kerjakan serba cepat. Kita pergi dengan tergesa-gesa hingga kita lupa untuk menoleh ke kiri dan ke kanan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hal tersebut, karena keterburu-buruan tersebut, terkadang kita menjadi lupa, terkadang kita menjadi lalai, terkadang kita menjadi melewatkan hal-hal pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di sekitar kita. Terutama tadi tentang nikmat. Nikmat yang terbesar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah nikmat iman. Bapak Ibu, kalau bayangkan jikalau tidak adanya iman di dalam dada, mungkin berat kaki kita untuk melangkah ke masjid ini. Bayangkan tanpa adanya getaran iman atau gerakan dari Allah Subhanahu wa taala tadi, perantara iman yang diberikannya, mungkin kita selalu lalai, kita selalu memprioritaskan yang ada di dunia ini. Maka hal itu perlulah bagi kita untuk mensyukuri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Pun demikian, banyak di antara aktivitas kita sehari-hari, dari kita bangun tidur misalnya hingga kita tertidur kembali. Di siang harinya kita terlalu sibuk dengan perkara duniawiyah. Lantas apakah tidak boleh? Apakah kita tidak boleh untuk memenuhi kebutuhan kita selaku manusia di atas dunia ini? Apakah kita tidak diperbolehkan untuk mencukupi kebutuhan kita? Seorang orang tua, seorang ayah yang mencari nafkah untuk keluarganya, apakah tidak boleh? Tentu saja boleh. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya saja sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia, sebagai insan yang dikatakan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi jadikanlah aktivitas sehari-hari kita sebagai ibadah. Lantas bagaimana caranya? Yakni dengan meniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nafkah yang kita cari setiap harinya, niatkan karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan kewajiban kita kepada keluarga, maka hal itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena niat yang lurus tadi, banyak dari hal-hal pekerjaan dunia, amaliyah dunia yang bisa bernilai pahala, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala karena lurusnya niat kita tadi. Maka kemudian banyak juga pekerjaan atau amaliyah dunia atau amaliyah yang berbau akhirat kemudian bernilai lagu di sisi Allah Subhanahu wa taala, sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab niatnya tidak betul, sebab buruknya niat yang terpasang di dalam dirinya. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Apakah kita tidak boleh untuk terburu-buru di atas dunia ini? Apakah kita tidak boleh untuk tergesa-gesa di atas dunia ini? Tentu ada hal yang diperbolehkan, yakni disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah, cepat-cepatlah ila maghfiratin min rabbikum, kepada pengampunan atas Tuhanmu. Kita, pakaian yang kita pakai setiap hari kita pakai, kemudian pastinya kita cuci. Yang kita pakai saja bisa kotor, kemudian bisa kita bersihkan dengan suci kembali. Lantas bagaimana dengan diri kita? Lantas bagaimana dengan diri kita yang beraktivitas sehari-harinya di luar sana? Kita bukan al-maksum, Bapak Ibu sekalian. Kita bukanlah seperti baginda Nabi Muhammad SAW yang maksum, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang berbau dosa. Kita harus sadari bahwa setiap harinya kita selalu dikelilingi oleh hal-hal yang bisa bernilai dosa. Maka dari itu jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita lalai untuk terus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertobat, untuk segera mengejar ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
taala. Maka hal yang buru-buru tadi, hal yang harus disegerakan tadi, yakni minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sungguh sangat diperbolehkan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kata yang salah kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.